Oke, menentukan strategi terstruktur dan terorganisasi. Bagaimana kita menggunakan kesepakatan kelas, Bapak Ibu? Kalau kita tahu tadi bagaimana saya hapus papan tulis, ketika papan tulis tidak terhapus, marah saya wujudkan dengan lelucon, akhirnya mereka malah membuat refleksi, kayak gitu. Kita ingatkan lagi kesepakatan kelas, apakah di pembelajaran kita, apakah papan itu harus bersih ketika dimulai, kenapa harus bersih, yang kita harus lakukan ke anak-anak itu bukan how-nya, Bapak Ibu. Bukan bagaimana untuk menjadi apa gitu, bukan. Tapi mengapa kita melakukan hal itu. Kadang belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, kita selalu mencoba untuk mencarikan cara atau memberikan cara untuk mengerjakannya bagaimana. Tapi sedikit aja kadang kita melalaikan why gitu, mengapa gitu. Padahal mengapa itu sangat penting loh. Mengapa itu sangat misal nih. Kenapa sih Nak kita harus belajar bahasa Indonesia? Pernah nggak ditanyakan ke anak-anak? Kenapa sih Nak kita harus belajar matematika? Bukan langsung ujung-ujungnya cara menghitung atau cara mengajarkan bahasa Indonesia. Tapi kenapa sih kita harus seperti itu? Bu Devi, anak-anak saya itu yang penting sekolah itu dapat ijazah sama orang tua, yang penting masuk sekolah gitu. Tapi sadar nggak Bapak Ibu? Berarti tugas kita bukan sekadar mengajarkan, bukan sekadar mengantarkan mereka mendapatkan ijazah, tapi mulai dari tahu alasan mereka kenapa harus belajar, kenapa harus ke sekolah. Wah, jam saya habis dong. Sekarang kan ada CP Bapak Ibu. Ada capaian pembelajaran, bukan lagi KIKD yang kita harus dikejar setoran kayak gitu. Kita tahu bagaimana yang harus dikuatkan untuk anak-anak kita gitu. Dia harus tahu why-nya dulu sebelum dia tahu what dan how-nya gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Tugas kita berat ya. Oh, sebenarnya Bapak Ibu udah ngelakuin. Cuman Bapak Ibu nggak pernah menuliskannya. Hanya sekadar dituliskan di story WhatsApp, di Facebook, di Instagram gitu. Itu menjadi catatan penting Bapak Ibu. Portofolio kita bukan hanya sekadar video atau foto mengajar, tapi bagaimana kita menuliskan cerita-cerita seru di kelas kita. Menggunakan kesepakatan kelas itu bukan hanya bagaimana kita menyusunnya, tapi berlandaskan pada why-nya. Jadi dasarnya itu jelas dulu nih gitu. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, melibatkan murid dalam setiap keputusan. Setiap keputusan yang kita ambil itu bukan serta-merta otoriter bahwa harus kayak gini. Karena Bu Devi itu adalah yang dewasa, lebih dewasa dibanding kalian. Jadi kalian nggak boleh nih menentang, bukan seperti itu. Bu, tapi anak-anak saya SD, masih kelas 1. Apakah bisa? Bisa Bapak Ibu. Kalau anak itu belum bisa pada tahap menuliskan atau memutuskan atau menyusun kata-katanya, berarti kita bisa kasih opsi terlebih dahulu. Atau kebiasaan kita nggak pernah ngasih mendengarkan suara murid gitu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan bukan langsung kayak kesepakatannya gimana nih. Mereka kan bingung karena adab kita, kebiasaan kita di kelas nggak pernah mendengarkan murid. Yang perlu kita lakukan dicoba dulu dengan dikasih opsi A atau B atau C atau D kayak gitu. Hal itu yang akan melatih mereka untuk bernalar kritis. Jadi nggak serta-merta langsung dibebaskan bersuara, dicoba dilatih untuk memilih, dicoba diberikan opsi langsung untuk ngomong gitu. Jadi kita itu hanya dengan empati gitu ya, bisa membuat strategi kelas terstruktur gitu ya. Selanjutnya, tidak menghadirkan pendapat murid. Kadang kita menganggap bahwa anak kecil gitu. Bahkan kadang kita itu menganggap bahwa anak-anak itu ya hanya anak-anak gitu. Bukan orang yang harus kita dengarkan. Sepanjang peraturan visi misi sekolah dan lain sebagainya, kita terlalu terlena bahwa kita dewasa. Tapi tidak mendengarkan murid. Padahal yang terdampak dari aturan, yang terdampak dari perilaku guru itu adalah murid. Setinggi apapun gitu ya aturannya, bahkan dijadikan Permendikbud gitu ya. Tapi ketika guru itu tidak melakukan, tidak akan ada perubahan di kelas kita Bapak Ibu.
Jadi perubahan yang terjadi itu bukan permen dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita mengajar di kelas. Lalu kalau kurikulum ini berubah gimana Bu Devi? Ya bagaimana kita sebagai guru yang baik mengambil yang baik, terus belajar dengan situasi yang ada. Bagaimana kita mengutamakan gitu ya, mengutamakan murid, jangan sampai murid menjadi korban. Itu yang harus kita lakukan gitu. Bapak Ibu, ketika kita melihat kebutuhan dasar si murid gitu ya, kita akan memprioritaskan semuanya dengan murid-murid terlebih dahulu dibanding kita mendengarkan ego kita sebagai guru dan orang dewasa. Jadi, jangan sampai mengerdilkan suara-suara murid. Jangan sampai juga untuk melihat bahwa murid itu tidak punya daya dan upaya. Gitu. Selanjutnya, konsisten. Kenapa di setiap termin tadi ada konsisten? Karena kalau kita tidak melakukan dengan terus-menerus, kalau bahasa Jawa itu ajak gitu ya, Arabnya mungkin istiqomah gitu ya, konsisten. Bagaimana kita punya komitmen dan konsisten gitu ya. Itu tidak akan terjadi terorganisir, terstruktur gitu. Kalau Bapak Ibu merasa perlu kolaborasi dengan orang tua, juga sampaikan. Grup WhatsApp orang tua itu bukan hanya sekedar untuk memberikan pengumuman. Saya itu Bapak Ibu, saya itu voting apapun dengan grup orang tua. Bahkan saya tanya, Bapak Ibu ada kendala apa? Kayak gitu. Saya kadang bilang, bahkan kayak hari ini gitu, malam ini Bapak Ibu wali murid itu banyak pertanyaan gitu terkait kipas, perlu nih pengadaan kipas angin Bu Devi dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan adalah, oke, Bapak Ibu kita voting dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Saya coba tunda, saya mohon maaf saya slow respon ya Bapak Ibu gitu. Sampaikan kalau Bapak Ibu memang sedang repot, bukan berarti saya malam-malam harus bekerja, enggak, sampaikan aja. Saya menyampaikan Bapak Ibu mohon maaf saya sedang ada di kegiatan di Dinas Pendidikan malam ini dan juga akan ada webinar. Jadi nanti saya akan merespon pertanyaan-pertanyaan di atas pukul 21.00. Nah, ketika kita komunikatif dengan orang tua pun juga komunikatif dengan kita. Adanya kolaborasi orang tua dengan kita itu akan mewujudkan bagaimana komunikasi gitu ya, kita dengan anak kita juga. Gitu. Bagaimana anak juga menyampaikan informasi yang kita sampaikan secara jelas ke orang tua, itu juga perlu. Instruksi gitu, ternyata ada hubungannya Bapak Ibu dengan terstrukturnya kelas kita. Saya dulu tidak begitu banyak belajar tentang instruksi. Akhirnya membuat pembelajaran saya serasa asam gitu ya. Ternyata instruksi itu untuk anak-anak tuh penting. Aku mau ngapain itu tahu gitu. Bahkan saya tuh bikin rute belajar Bapak Ibu. Yang saya kirim ke grup H-1 untuk pembelajaran gitu. Atau sebelum hari sebelumnya saya jelaskan besok kita akan main di luar kelas. Untuk itu kita coba gitu sepakati dulu kayak gitu. Hal-hal yang kita sepakati, kita bikin rutenya, dipahami oleh anak-anak. Bahkan anak-anak boleh nih, Bu, rutenya kalau kita mau ke Taman Tengah, di jam tersebut itu rame Bu, kita coba kepindah ke lapangan basket kayak gitu. Oh iya ya, Bu Devi nggak tahu kalau jam segitu rame, ya udah kita pindah. Dari situ Bapak Ibu, suara-suara anak itu akhirnya ada. Jangan sampai nih, kita kan pengennya anak-anak bercita-cita setinggi langit gitu ya. Bagaimana dia punya keinginan seluas samudra gitu. Tapi kalau di dalam kelas aja, dia ngangkat tangannya, Bapak Ibu, ngangkat tangannya, nggak bisa tinggi, atau bahkan dia takut malu-malu untuk ngangkat tangannya. Gimana dia memperjuangkan cita-citanya? Ini anak bangsa loh Bapak Ibu. Ya, ini manusia gitu. Bagaimana kita menjadi gurunya manusia kayak gitu. Oke, ini kolom chat ramai ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada banyak sekali nih. Oke,